Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi kali ini gue akan di channel ini ya, di episode ini gue akan membahas mengenai mungkin ada sekitar 5 ya alasan kenapa Ten Hag itu stay dari sudut pandang Ineos gitu loh. Jadi gua coba berpikir dari sisi manajemen nih, gitu. Karena ya kalau lo mungkin punya bisnis gitu ya, atau lo bekerja sebagai employee di suatu corporate, lo nanti akan belajar mengenai dari sisi manajemen decision gitu loh, strategi manajemen, manajemen decision. Jadi gue coba nih mengambil posisi misalnya gue sebagai Ineos gitu. Ini pembahasan ini gue buat karena sebenarnya dari sejak seminggu lalu ya, sepertinya ada sebuah strategi public relation dari Ineos, di mana minggu lalu Gary Neville mewawancarai Ten Hag gitu di Sky Sports. Terus Gary Neville juga di interview pada saat premier 99 film dokumenternya Treble Winnersnya Manchester United. Dia mengatakan bahwa Erik ten Hag stay. Terakhir itu pada saat kemarin pertandingan Manchester United melawan Arsenal, Wayne Rooney dan Roy Keane pun mengatakan bahwa Ten Hag stay gitu. Jadi ada 3 legends nih yang sepertinya mendapatkan special task gitu ya, tugas spesial gitu untuk jadi PR-nya gitu loh. Nah, makanya gue tetap meyakinkan bahwa Ten Hag stay di luar ya, sebagai channel United Identity, berpegang teguh pada prinsip Sir Alex, your job is stand behind the new manager gitu. Gue coba bahas dulu satu persatu apa sih sepertinya dari sudut pandang Ineos gitu ya. Pertama, masalah internal manajemen dulu. Gue udah bilang di beberapa episode sebelumnya bahwa kebobrokan manajemen di dalam itu emang harus dibenahin Ineos. Contoh yang paling fakta terlihat adalah cedera pemain. 65 lebih kasus cedera, berarti kan ini ada unsur tim medis mungkin yang bisa jadi yang kurang gitu ya, komunikasi di antara para divisi ya, mungkin karena kemarin work from home gitu kan, jadi makanya Sir Jim bilang suruh balik lagi to the office. Bisa jadi masalah komunikasi, bisa juga masalah people juga yang ternyata mungkin tim medisnya kurang kompeten. Terus masalah-masalah lain seperti bisa jadi karena tempat latihan, stadionnya aja bocor, banjir gitu ya. Carrington juga katanya secara rumput juga kurang qualified. Jadi melihat dari internal manajemen ini yang memang nggak bagus, manajemen juga melihat tidak fair untuk semuanya itu menyalahkan pelatih gitu loh. Ya, aku masih mendengar tuh yang ngaku-ngaku pundit atau yang ngaku-ngaku fans gitu masih tetap berkata bahwa ya pecat aja dulu gitu. Ya kan itu makanya gue kasih alasan di sini. Lu bisa share, lu bisa like, subscribe juga atau komen dengan sopan. Ya, kita saling terbuka. Itu yang pertama. Terasa tidak fair bagi Ten Hag dengan keadaan yang semerawut itu, terus kemudian lo melemparkan dan menaruh beban berkilo-kilo itu kepada dia gitu, dan akhirnya dia yang lo tendang gitu. Itu menjadi tidak fair ya. Terus, dan ketika kalau itu dilakukan, gue rasa akan membuat publikasi dan citranya Ineos agak sedikit jelek di mata para fans, karena mata para fans di fans ini kan nggak, kalau gue lihat sih sebenarnya hashtag Ten Hag out gitu, itu kayak udah kurang banget gitu dibandingin zamannya Mourinho, zamannya Van Gaal, zamannya Ole gitu. Jadi kalau dia mengambil keputusan yang
quote unquote gitu ya, agak bertentangan dengan sebagian besar fans, gue ngelihat ini akan menjadi publikasi dan citra buruk bagi Ineos. Ya, seperti gue bilang, ini sebenarnya Ineos ngerti manajemen sepak bola nggak sih, gitu loh. Kan lu lihat sendiri, di baliknya pelatih itu, supportingnya, manajemennya kayak apa. Itu yang gue lihat ya. Publikasi dan citra itu akan mempengaruhi Ineos, karena mereka baru masuk, baru 3-4 bulan, direktur olahraga aja belum jadi, CEO-nya aja belum bekerja, lu udah mecat pelatih, gitu. Jadi membuat nanti akan terlihat publikasinya Ineos, sebenarnya Ineos ini nggak jago juga manajemen sepak bolanya, gitu loh. Manajemen olahraganya nggak bagus juga. Itu syarat kedua, alasan kedua. Terus yang alasan ketiga adalah masalah biaya. Jadi dengan adanya MU saat ini lagi ketat banget financial fair play-nya, akan menjadikan biaya kalau satu, memecat pelatih yaitu memberikan kompensasi buat pelatih yang dipecat. Kedua, bagaimana meng-hire pelatih baru. Kalau pelatih itu dalam status tidak terikat pada klub, oke, gitu ya. Tapi kalau dia lagi terikat pada klub, lu kan harus bayar kompensasi juga ke klubnya, gitu loh. Ini dari sisi biaya nih. Terus dengan adanya pelatih baru, itu pasti ada yang namanya demand. Syarat pelatih baru tuh ke satu klub itu pasti dia ada demand. Gue minta beli ini, minta beli ini, minta beli ini, minta beli ini. Biaya dong, ya. Kalau lo meneruskan dengan Ten Hag, udah ada pondasi yang dibangun dalam hal ini pemain-pemain muda, ya, kayak Garnacho, Højlund, Maino, khususnya dari akademi lah ya. Højlund mungkin nggak dihitung lah. Ada Kambuala gitu. Kemarin juga ada Forson gitu. Lebih baik ini opsi yang murah gitu loh. Ini dilihat sebagai opsi yang murah meneruskan Erik ten Hag. Nah, itu dari sisi biaya. Terus poin keempat adalah masalah ketersediaan pelatih. Gary Neville sempat berkata tuh di podcast di wawancaranya, siapa sekarang pelatih yang tersedia saat ini? Gue udah bahas di beberapa episode sebelumnya, kalau setiap kali pelatih yang dihubungkan dengan United pasti kalah. Cuman kalau di luar itu, siapa pelatih yang tersedia saat ini? Gareth Southgate kemarin sudah membantah dalam wawancaranya, dia fokus di Euro. Gue udah kasih alasan juga kenapa Gareth Southgate agak susah. Ya kalau dia kalah berarti dia nggak qualified. Kalau dia menang Euro 2024, ya dia akan diperpanjang oleh FA-nya, ya kan? Siapa ketersediaan sekarang? Graham Potter gue rasa juga nggak menjadi nama yang terlalu terlalu megah gitu loh. Siapa pelatih? Nggak ada. Mourinho juga udah ketinggalan zaman dan agak susah kayak satu klub narik kembali pelatih yang lamanya gitu ya. Itu udah tanda manajemennya itu bobok banget tuh kalau kayak gitu tuh. Ya, jadi ketersediaan, nggak ada pelatih saat ini yang bisa diambil, ya. Pelatih yang lagi bertugas, masih bekerja gitu kayak Xabi Alonso kan nggak mungkin juga gitu loh ya. Bahkan terakhir nih yang gue denger nih, Tuchel pun udah mulai berdiskusi ulang lagi sama Bayern Munchen, karena Bayern Munchen aja susah mencari pelatih gitu loh. Dia udah ditolak oleh Xabi, ditolak oleh Rangnick, ditolak oleh pelatihnya si Crystal Palace gitu. Jadi ketersediaan pelatih lagi nggak ada saat ini gitu loh. Itu yang poin keempat. Nah, poin kelima itu adalah masalah waktu. Ya, jadi kalau lu lihat waktu kita, maksudnya Liga Inggris ini kan berakhir pada saat Piala FA ya. Apalagi Manchester United masuk final tanggal 25 Mei. Nah, 2 minggu sesudah itu, 2 minggu, ya hampir 2 minggu ya 14 hari, ya hampir 3 minggu lah, 3 minggu kurang lah, itu ada Euro 2024 plus dengan Copa America, ya, akan begitu sangat pendek gitu. Dan biasanya dalam suatu event internasional agak sulit tuh transaksi jual beli pemain, ya, karena pemainnya lagi fokus di negaranya kan, takut mengganggu fokus. Kalau misalnya abis Ten Hag itu Piala FA diganti, ya, pelatih terus kemudian masuk,
Semua transfer pembelian itu akan dilakukan sesudah Euro. Berarti tanggal 16-17 Juli. Sedangkan Premier League akan dimulai di 17 Agustus. Ya. Jadi agak sulit dengan waktu mepet begitu. Kalau dengan nanti pelatih yang baru setelah 17 Juli mereka dia bekerja, sebulan doang dengan pre-match latihan segala macam, latihan pramusim, itu akan mengambil risiko. Kemungkinan startnya jelek lagi. Nah, lulus semua pada protes lagi. Ya. Jadi ini masalah waktu. Masalah waktu juga akan juga pasti dipertimbangkan gitu loh. Ya kalau misalnya tiba-tiba Ten Hag benar-benar diganti, berarti kan sebenarnya Ineos sesudah Piala FA, berarti kan sebetulnya Ineos sudah diskusi dong sama pelatih sebelumnya yang ada 2-3 bulan sebelumnya. Itu kembali lagi pada tadi poin ketiga, publikasi dan citra. Ineos pasti akan dihujat. Loh, lu masih ada pelatih tapi lu udah ngomongin pelatih lain. Nah, jadi ini masalah waktu. Sempit banget waktunya pada tahun ini gitu loh. Jadi agak sulit mengganti pelatih dengan timing yang seperti ini gitu, time frame. Jadi mikirnya kayak gitu loh. Gue pasti denger ada pundit ngaku fans atau orang-orang channel ngaku fans, gue berharap sih maunya pelatih diganti. Ya kalau pelatih diganti, pemain gak diganti apa gunanya? Terus ya udah pelatih ganti dulu, pemainnya nanti gue akan bahas dalam satu episode bagaimana nanti secara manajemen juga ya, secara aspek-aspek lain lah, apa yang akan dilakukan terhadap penggantian pemain, transfer nanti akan gue bahas. Jadi sebenarnya kalau dalam manajemen HR gitu ya, Ten Hag ini sebenarnya udah dikasih surat peringatan 1 sebetulnya gitu loh. Kenapa gue bilang gitu? Ya karena kan rentetan buruk itu juga pasti ada key performance indicator-nya lah, ada penilaiannya lah. Ibaratnya Ten Hag udah dikasih SP1, biasanya kalau dikasih SP1 dikasih waktu nih 3 bulan, 6 bulan penilaian lagi gitu loh. Semakin pendek penilaian lo. Jadi lu harus bekerja dengan ekstra keras di bawah pengawasan gue. Nah, feeling gue ya Ten Hag ini udah dapet SP1 gitu. Jadi, oke, lo bekerja. Gue lihat tuh sampai 6 bulan ke depan. Oke, kita kerjasama. Pemain lo siapa aja lo mau. Lo main kayak apa. Kita udah meeting. Oke. 3 bulan pertama gue lihat. Ya. Kalau emang pembelian lo berhasil semua, 3 bulan pertama gue lihat. Setelah 3 bulan, mungkin 3 bulan itu kan Agustus, dari 3 bulan dari kick off-nya Premier League ya. Berarti Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan lo gue lihat. Apa hasilnya? Kalau ternyata masih buruk, SP2 1 bulan lo gue kasih waktu. Ya, kalau ternyata baru nggak bisa juga ya, gue sih menerima keputusan Ineos untuk ya udah ini saatnya separated, berpisah secara baik-baik dengan pelatih gitu. Jadi itu aja ya hal-hal yang mau gue ungkapkan di sini. Gue tetap berpegang teguh pada Ten Hag stay dengan alasan tadi dari sudut pandang Ineos, dari sisi gue sendiri pribadi, dari sisi United Identity sendiri gitu. Boleh silakan di share video ini, di like, di subscribe, di komen juga boleh ya, kasih komen secara sopan dan logis dan sistematis ya, biar kita tetap menjadi fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.